Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam acara Feast Online atau yang kita kenal dengan Worship from Home. Selama 1 jam ke depan, saya ingin mengajak saudara untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan kebenarannya yang saya yakin, meskipun sekarang kita terbatas, kita tidak bisa berjumpa langsung, tapi dimanapun saudara berada, saya berdoa bahwa saudara dan saya akan mengalami jamahan Tuhan secara pribadi. Mari kita arahkan hati kita abaikan segala gangguan, fokuskan hatimu, pikiranmu hanya untuk meninggikan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Hello fams, welcome back to Worship from Home. Dimanapun kalian berada, mungkin di rumah bersama-sama keluarga, boleh katakan kepada mereka, you are loved. Kita bagikan kasih Tuhan kepada siapapun yang kita temui, yang ada di dalam rumah ataupun secara online seperti ini. Kita bersyukur kalau kita bisa ketemu secara online, kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia bersama-sama. Ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersatu hati meninggikan nama Tuhan. Are you ready? Come on, let's praise Him. Kita mau nyatakan bahwa Yesuslah sahabat kita yang setia. Bersama-sama katakan, hidup yang kupilih. Come on. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap.
sama-sama katakan sekali lagi. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku. Kau sumber kuatku. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus, Engkau sungguh setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau selalu berada bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami. Biarlah Roh-Mu yang hidup memenuhi setiap hati kami saat ini. Ubah kami from within so that we can see You, Lord, face to face. Here we are, Lord. We sing to You. Spirit of the living God, Spirit of the living God, we only want to hear Your voice. We're hanging on every word. Spirit
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sing amazing grace, amazing
Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di Feast Online atau yang lebih kita kenal dengan Worship from Home. Sungguh suatu hal yang luar biasa kalau tadi kita boleh memuji dan menyembah Tuhan karena firman Tuhan mengatakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Saya ingin menyapa setiap kalian yang baru saja pertama kali untuk mengikuti acara ini. You are loved, you are welcome here, this is your home, this is your family. Saudara, di bulan ini kita sudah membahas 2 talk dengan tema besar kita Acts. Kita akan membahas kisah para rasul, bagaimana kita bisa diberkati dengan cerita, dengan kisah para rasul dalam kehidupan mereka mengikuti Yesus. Tapi sebelumnya, mari saat ini kita mau siapkan hati sungguh-sungguh. Kita akan berdoa, kita mengarahkan hati kita lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita doakan doa favorit kita. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracles. Today I open myself to God's word, so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, and I am God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Mari saudara yang berada di rumah, kalau saudara punya Alkitab, boleh saudara angkat Alkitab saudara, atau saudara boleh angkat tangan saudara sebagai tanda kita menghormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Matius 6 ayat 22 sampai 23. Dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, hari ini kita akan membahas talk yang ketiga berjudul perspektif. Sudut pandang, bagaimana kita memandang kehidupan ini, bagaimana kita memandang hidup kita, bagaimana kita melakukan segala sesuatu berdasarkan sudut pandang yang kita percayai, maka itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Dikatakan if you change your perspective, you change your entire life. Jika saudara dan saya mengubah cara kita memandang sesuatu, maka itu akan mengubah seluruh kehidupan kita. Di Kisah Para Rasul bab 16 ayat 25 kalau saudara baca, bercerita mengenai Paulus dan Silas yang sedang berada di dalam penjara. Dan tahukah saudara apa yang mereka lakukan di penjara? Mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Sama dengan kita, keadaan mereka mungkin kurang lebih sama dengan kita saat ini. Kita merasa mungkin kita berada di dalam penjara. Penjara bisa diasumsikan dengan masalah, dengan pergumulan kita. Tapi respon dari Paulus dan Silas, saya rasa cukup berbeda dengan apa yang biasanya kita lakukan. Biasanya yang kita lakukan adalah ketika kita menderita, ketika kita mengalami masalah, yang kita lakukan pertama adalah mengeluh, dan mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan kapan masalah ini berakhir? Tuhan apa jawaban dari masalah ini? Tapi kita bisa belajar dari Paulus dan Silas. Mereka memiliki perspektif yang jelas berbeda dengan apa yang mungkin kita miliki saat ini. Berapa banyak di antara kita di masa pandemi ini yang kita lakukan baik di sosial media maupun dalam perkataan kita ketika ditanya orang bagaimana keadaanmu? Kita mengeluarkan kata-kata yang negatif, kita mengeluh, kita tidak bisa mengucap syukur atas apa yang terjadi pada kita saat ini. Tapi saudara, kita lihat Paulus dan Silas, mereka menaik-naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan adalah ketika saudara dan saya memiliki perspektif
sesuai dengan apa yang Tuhan miliki, maka kita juga akan memandang setiap kehidupan dan masalah kita dengan cara yang berbeda. If you have a real encounter with God, your perspective will gradually but totally change. Yang kita perlukan adalah seperti Paulus dan Silas, mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itulah kenapa mereka memiliki perspektif yang berbeda. Hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi, kita akan membahas bagaimana Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan pertama kali. Tapi sebelumnya saya minta saudara dan saya saat ini kita mau berdoa sekali lagi, kita minta Roh Kudus supaya membukakan pikiran kita, membukakan hati kita, supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami berkumpul saat ini, mungkin kami tidak bersama-sama, tapi di dalam persekutuan doa online ini, kami tahu Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak terbatas pada ruang dan waktu, tidak terbatas pada keadaan kami. Kami percaya bahwa pada hari ini, kami mohon Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan kami dapat menerima apa pesan yang ingin Kau sampaikan kepada kami secara pribadi pada hari ini. Kami naikkan segala doa kami di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mau angkat tangan kita sekali lagi, kita mau katakan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Saudara, kita akan membahas perjalanan dari Saulus menjadi Paulus. Tapi sebelum itu saya ingin mengatakan satu pesan bagi saudara dan saya di tempat ini, bahwa bersyukurlah ketika dalam hidup kita mengalami yang namanya tekanan dan hambatan. Kenapa? Karena kisah para rasul menyatakan justru ketika mereka mengalami hambatan, ketika mereka dilarang, ketika mereka dikejar-kejar dan mereka mengalami resiko, mereka akan mengalami kematian. Justru di sanalah kekristenan semakin membesar. Karena apa? Karena saya sangat percaya bahwa ketika kita mengalami titik terendah dalam kehidupan kita, tidak ada lain yang kita bisa andalkan, hanya kuasa Tuhan. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi. Ada satu tokoh yang kita kenal sebagai martir yang pertama, yaitu Stefanus. Di dalam Kisah 7, 57 sampai 58 saya akan bacakan, dikatakan seperti ini. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret Stefanus keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Saudara, kalau kita baca kisah ini secara keseluruhan, ini adalah kisah di mana akhirnya Stefanus dirajam sampai mati. Dan ternyata di dalam kisah tersebut Saulus berada di sana. Bahkan dikatakan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Dia menyaksikan secara pribadi dengan matanya sendiri bagaimana Stefanus dirajam sampai mati. Kenapa? Karena pada waktu itu dia belum mengikuti Yesus. Kisah 8 ayat 3 mengatakan seperti ini. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Betul sekali. Saulus pada waktu itu, ia merupakan orang yang mengejar-ngejar setiap pengikut Kristus. Dia menangkap mereka, memasukkan mereka ke dalam penjara, dia menyiksa mereka bahkan. Jadi pada waktu itu, mungkin Saulus adalah orang yang sangat ekstrim. Dia tidak percaya kepada ajaran Yesus, yang dia percaya adalah ajaran orang-orang Farisi. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1-2 dikatakan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar
dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Itulah kisah ketika Saulus belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan hari ini kita akan membahas 3 langkah bagaimana akhirnya Paulus mengalami perubahan ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Yang pertama adalah step yang pertama, you meet God. Saudara dan saya harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. So all we need to encounter Jesus sebagai pribadi kita. Conversion is pure mercy. Perubahan itu adalah belas kasihan yang murni dari Tuhan, saudara. Berapa banyak di antara kita mungkin saudara pernah mengalami kehidupan lama dan sekarang saudara sudah mengalami hidup baru dalam Tuhan. Atau saat ini saudara masih hidup dengan gaya hidup yang lama. Agama kita tidak menentukan bahwa kita sudah hidup baru. Tapi cara kita menghidupi hidup kita, cara kita berkata-kata, cara kita beraktivitas, bertingkah laku, itulah yang akan menunjukkan apakah iman kita yang sesungguhnya. So, perubahan, conversion, is meeting God and allowing Him to change you. Saudara bisa mengalami perubahan kalau saudara berjumpa dengan Tuhan. Tidak hanya berjumpa, tapi saudara membiarkan Dia, mengizinkan Dia untuk mengubah hati dan hidup saudara. Itulah yang dialami oleh Paulus. Ketika dia dalam perjalanan di Damsyik, dia mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Dia melihat seperti seberkas sinar. Dan itu adalah Tuhan. Dan sejak saat itu juga, dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Kemudian step yang kedua, dikatakan, you need to fall down. Saudara harus benar-benar merendahkan diri. Menjatuhkan diri, maksud saya adalah menjatuhkan ego saudara, melepaskan egomu dan membiarkan Tuhan mengambil alih seluruh kehidupanmu. Kisah 9 ayat 4 mencatat seperti ini. Paulus rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dia rebah ke tanah. Dan tahukah saudara, butuh sebuah kerendahan hati untuk kita bisa merendahkan diri di hadapan siapapun, apalagi terhadap Allah. Dan asal kata dari humility itu adalah humus, soil atau tanah. Kita harus menyadari orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari bahwa dirinya ini terbatas. Bahwa segala apa yang dimilikinya ini berasal dari Tuhan. That's the meaning of humility. Kerendahan hati. Kerendahan hati bukan orang yang selalu membungkukkan diri dan berkata, oh bukan aku, oh itu karena Tuhan. Bukan seperti itu. Karena Tuhan tidak tertipu dengan segala apa yang kita tampakkan dari luar, tapi Tuhan tahu hati kita. Apakah hati kita ini sungguh-sungguh rendah hati, sungguh-sungguh mengakui bahwa Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Dan itu akan teruji di dalam setiap perbuatan kita. Apakah ketika saudara dan saya mengalami masalah, siapa yang saudara andalkan? Apakah kekuatanmu sendiri atau saudara segera mencari Tuhan? Dalam memutuskan sesuatu dalam hidup kita, siapa yang saudara cari? Apakah Tuhan atau kepintaran kita semata? Nah inilah yang membedakan, inilah yang membuktikan bahwa apakah kita sungguh-sungguh rendah hati atau kita justru sombong. Kisah 9 ayat 9 dikatakan 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum.
Paulus mengalami suatu hal di mana dia tidak bisa melihat apa-apa kecuali kegelapan. Tahukah saudara bahwa ini sesungguhnya melambangkan selama ini sebelum Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sesungguhnya ia adalah buta. Dia tidak dapat melihat hal yang sebenarnya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, seringkali kita buta. Kita tidak bisa berpikir dengan jernih, kita tidak bisa memutuskan segala sesuatu dengan baik. Kenapa? Karena sesungguhnya pandangan kita terbatas. So, apa yang dialami Paulus adalah he get from God a new set of eyes. Dia harus menjalani suatu perjalanan. Ketika dia buta, dia harus pergi kepada murid Tuhan, dan ketika didoakan, baru dikatakan ayat Alkitab mencatat bahwa seperti ada selaput yang diangkat dari matanya dan dia dapat melihat dengan baik. Dan sejak saat itu juga seorang Saulus yang selama ini memburu pengikut Kristus, yang selama ini menyiksa, memasukkan ke dalam penjara seluruh pengikut Kristus, dia menjadi seseorang yang berani untuk mewartakan kabar tentang Kristus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah selaput di mata kita ini masih menutupi sehingga kita tidak bisa melihat bagaimana Tuhan memandang sesuatu? Apakah selama ini kita menggunakan mata kita ini dengan kekuatan kita sendiri, atau kita melihat segala pergumulan, kita melihat orang lain sesama kita, kita melihat anak kita, orang tua kita dengan cara Tuhan Yesus memandang mereka? Get a God's perspective. Dan step yang ketiga, step yang terakhir yang Paulus dan saudara dan saya harus lakukan, we have to follow God. Tidak hanya mengalami perjumpaan, tidak hanya mengalami hadirat Tuhan, tapi yang harus kita lakukan adalah kita mengikuti Tuhan seumur hidup kita, saudara. Pride says, ego kita, pride kita mengatakan, I obey no one. Aku tidak mengikuti siapapun kecuali diriku sendiri. Itu yang dikatakan oleh orang yang sombong, yang mengandalkan dirinya sendiri. Tapi Kisah 9 ayat 6 mencatat seperti ini. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Bayangkan, Paulus adalah orang yang hebat, orang yang berpendidikan. Tapi ketika dia mengalami buta, dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia diberikan sebuah perintah, bangunlah dan pergilah. Bukan sesuatu yang gampang, mungkin kita membaca ini begitu gampang. Tapi berapa banyak di antara kita, mungkin seringkali kita menerima firman Tuhan. Kita diminta Tuhan untuk melakukan sesuatu mungkin. Berbuat kebaikan, menolong orang lain, melayani. Atau mungkin kita dihadapkan pilihan di mana kelihatannya begitu berat untuk hidup, bekerja, atau bertingkah laku sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Itulah kenapa dibutuhkan kerendahan hati. Dan Paulus pada saat itu, dia tidak punya pilihan lain. Sama mungkin setiap kita kadang-kadang ketika kita mengalami sesuatu hal yang berat, kita nggak ada pilihan lain. Akhirnya baru kita menyerah kepada Tuhan. Apakah saudara dan saya mau menunggu sampai kita harus berada di titik yang terendah dalam kehidupan kita baru kita mengikut Tuhan? Kalau saat ini saudara mengalami panggilan dari Tuhan, kalau saat ini saudara menerima pesan dari Tuhan, mari kita bersama-sama belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dan peringatan bagi saudara dan saya bahwa Tuhan itu gak pingin short term relationship dengan kita. Dia mau supaya kita mengalami perjumpaan setiap hari dengan Dia. Mari kita berdoa. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Mari kita bahkan tidak hanya membaca, tidak hanya berdoa,
Tapi kehidupan kita sehari-hari seharusnya menjadi doa kita pada Tuhan. Tunjukkan kepada keluarga kita, tunjukkan kepada rekan kerja kita, tunjukkan kepada setiap orang yang saudara dan saya temui bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita, dengan iman kita ketika kita mengambil sebuah keputusan. Seharusnya kita menjadi orang-orang yang optimis. Di kondisi yang susah seperti sekarang ini, justru yang adalah kesempatan yang baik untuk menunjukkan iman kita. Siapa diri kita? Bahwa kita adalah anak-anak Allah yang tidak putus asa. Bahwa kita adalah anak-anak Allah yang penuh dengan pengharapan. Bahwa kita adalah anak-anak Allah yang selalu mengandalkan Dia dalam segala keadaan. Bahkan orang lain akan bisa melihat bahwa di situasi yang sulit seperti ini, kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu penuh dengan sukacita, yang selalu penuh dengan ucapan syukur. Yang terakhir, ayat yang terakhir yang saya ingin bagikan dari Ayub 42 ayat 5-6. Dikatakan seperti ini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, ternyata kalau kita baca ayat 42, Ayub mengatakan sebuah pengakuan yang luar biasa. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tentang Allah. Berapa banyak di antara kita tahu siapa Tuhan tapi kita tidak mengenal Tuhan. Kita pergi ke misa, kita pergi ke persekutuan doa, kita baca firman, kita memuji Tuhan, tapi belum tentu saudara dan saya mengenal Tuhan secara pribadi. Bahkan kalau saudara baca kitab Ayub, dikatakan Ayub adalah seseorang yang saleh, yang selalu melakukan hukum Taurat dalam kehidupannya. Can you imagine? Berapa banyak di antara kita mungkin seperti Ayub, kita rajin ke gereja, bahkan ada beberapa yang saya kenal, mereka pergi ke misa harian setiap hari. Tapi yang menjadi pertanyaan penting hari ini adalah, apakah saudara dan saya mengenal Tuhan secara pribadi? Mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi? Karena Ayub sendiri baru ayat 42 dari sekian bab dia mengakui bahwa tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Mari pada hari ini saya ingin saudara dan saya sungguh-sungguh setiap hari kita boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan berada dimanapun, gak cuma 1 jam di kamar, gak cuma 1 atau 1,5 jam di gereja, gak cuma 2 jam mungkin di persekutuan doa, atau mungkin worship from home seperti ini. Tapi sadarilah bahwa dalam setiap kehidupan kita selalu ada Tuhan di sana, dan saudara bisa menjumpai Allah dimanapun, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita mau kenalkan juga Tuhan kepada orang lain di luar sana. Seperti para rasul, dengan resiko bahwa mereka juga akan mengalami kematian seperti gurunya. Dan ditunjukkan oleh Stefanus juga. Dia rela untuk menjadi martir. Dia gak takut akan kematian, karena dia tahu hidup di dunia hanya sementara. Apa yang kita khawatirkan, saudara? Karena pada akhirnya justru kemenangan kita adalah ketika kita mengalami kebangkitan yang kekal bersama dengan Kristus. Amin, saudara. Mari saat ini kita mau tundukkan kepala. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami tahu bahwa seringkali dalam hidup kami hanya tahu cerita tentang Engkau. Kami mungkin melakukan segala ritual keagamaan kami, tapi tanpa pengenalan yang dalam, yang benar tentang Engkau. Hari ini kami mohon agar Engkau menjamah setiap hati kami. Engkau ubahkan perspektif kami. Engkau angkat selaput yang mungkin selama ini menutupi mata kami, sehingga kami tidak bisa memandang sesuatu seperti Engkau memandangnya.
Biarlah Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu saat ini menjamah setiap kami secara pribadi. Dan biarlah melalui kehidupan kami, orang-orang di sekitar kami dapat mengenal Engkau, dapat mengalami Engkau secara pribadi. Karena kami tahu bahwa Engkau datang ke dunia ini. Engkau mati bagi setiap kami, Engkau disalib bagi setiap kami. Karena Engkau mengasihi kami dan kami mau juga Tuhan. Kami punya hati seperti hati-Mu, kami punya mata seperti mata-Mu. Sehingga kami tidak hanya berpikir tentang diri kami sendiri, tentang keinginan kami, tentang ego kami, tentang nafsu kami, tapi kami mau bahwa hidup kami dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemuliaan pada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara yang terkasih, semoga pesan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh menjadi kekuatan di dalam hidupmu. Biarlah kita boleh memandang kehidupan ini dengan cara Tuhan memandangnya. Mari bersama-sama dengan tim pujian sebentar lagi kita kembali menyembah Tuhan. Bawa hatimu sungguh-sungguh, tinggikan Tuhan dalam kehidupanmu, alami Tuhan secara pribadi dalam hatimu. Tuhan Yesus memberkati.